Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almana Cipta Putri dengan NIM 187221023. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang dimana saya mereview sebuah paper yang berjudul Sistem Pencitraan MRI Guided Near Infrared Spectroscopic Tomography atau MRG-NIRS dengan Variable Breast Optical Interface untuk pencitraan kanker payudara. Oke, jadi yang pertama pendahuluannya dulu. Perkembangan teknologi pencitraan medis ini telah membawa kemajuan yang signifikan dalam bidang diagnostik dan terapi penyakit, sehingga menjadi komponen yang penting dalam dunia kedokteran. Melalui pengolahan citra ini, struktur organ, jaringan, dan juga aktivitas metabolik ini bisa diamati dan dianalisis secara detail untuk mendukung keputusan klinis yang lebih tepat. Nah, kanker payudara adalah salah satu jenis kanker dengan tingkat prevalensi dan mortalitas tertinggi pada wanita di seluruh dunia. Sehingga mendeteksi kanker payudara sedini mungkin itu menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang keberhasilan terapi. Tapi, metode pencitraan konvensional seperti mamografi dan Dynamic Contrast Enhanced MRI atau DJE-MRI ini masih memiliki keterbatasan seperti ketergantungan terhadap agen kontras dan rendahnya spesifitas dalam membedakan antara lesi jinak dan juga ganas. Sehingga dibutuhkan pendekatan pencitraan yang baru untuk menampilkan informasi anatomi dan fisiologis jaringan secara simultan. Nah, salah satu inovasinya ini adalah MRI Guided Near Infrared Spectroscopic Tomography atau MRG-NIRS, yang dimana ini menggabungkan pencitraan anatomi beresolusi tinggi dari MRI dengan informasi biokimia jaringan yang diperoleh dari Near Infrared Spectroscopy, yaitu NIRS. Jadi, melalui integrasi kedua modalitas ini, sistem MRG-NIRS dapat menampilkan peta tiga dimensi yang menggambarkan struktur anatomi dan juga parameter fisiologi seperti kadar hemoglobin, oksigenisasi, air, dan juga lipid. Oke, jadi berdasarkan latar belakang tersebut, laporan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep, komponen, dan metode kerja sistem emergenirs dengan variable breast optical interface, dan juga meninjau kontribusinya dalam peningkatan akurasi pencitraan kanker payudara. Yang pertama, yang perlu dipahami dulu adalah terkait citra digital. Singkatnya, citra digital adalah representasi visual suatu objek dalam bentuk data numerik yang dapat diproses, disimpan, dan dianalisis menggunakan komputer. Dan setiap citra ini terdiri atas elemen-elemen kecil yang disebut piksel atau voxel. Nilai intensitas yang dikandung tiap piksel menggambarkan informasi warna, kecerahan, atau tingkat penyerapan sinyal dari objek yang diamati. Kalau dalam bidang biomedis ini ada beberapa teknik citra citra medis yaitu magnetic resonance imaging atau MRI, komputomografi atau CT, ultrasound atau USG dan near infrared spektroskopi atau NIRS. Nah, teknik pengolahan citra digital ini juga memungkinkan berbagai analisis lanjutan seperti segmentasi jaringan, registrasi multimodal, dan juga rekonstruksi volumetrik tiga dimensi, yang dimana membantu dalam proses diagnosis. Lalu untuk manfaatnya sendiri itu memungkinkan deteksi kelainan pada tahap awal seperti tumor, kista, atau infeksi jaringan. Lalu informasi yang dihasilkan ini bisa membantu dokter untuk menentukan lokasi, ukuran, dan kedalaman target tindakan medis. Dan penggabungan data dari berbagai modalitas, contohnya seperti paper ini yang bahas MRI dan NIRS, itu memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh mencakup anatomi dan fisiologi jaringan. Kemudian dengan citra yang detail, itu tindakan bedah itu bisa lebih eksploratif dan diminimalkan sehingga resiko komplikasi ini berkurang. Dan data riset itu bisa untuk riset pengembangan model jaringan, studi metabolik, dan juga analisis biokimia berbasis pencitraan. Untuk penerapan citra digital, ini contohnya radiologi diagnostik yang dimana bisa melalui CT, MRI, USG, lalu ada pencitraan fungsional untuk memantau aktivitas metabolik. Lalu ada panduan beda dan intervensi. Jadi citra real time ini untuk membantu dokter selama prosedur minimal invasif. Dan juga ada pemodelan dan rekonstruksi 3D yang dimana untuk membuat model anatomi pasien yang digunakan dalam simulasi medis. Oke, kemudian
masuk ke dalam pembahasan di dalam papernya, yaitu terapan citra dalam biomedika emerging NIRS untuk pencitraan kanker payudara. Jadi apa itu emerging NIRS? Seperti yang sudah dibahas pada bagian pendahuluan, MRI Guided Near Infrared Spectroscopic Tomography atau emerging NIRS adalah sistem pencitraan multimodalitas yang menggabungkan dua teknologi yaitu MRI untuk mendapatkan citra anatomi beresolusi tinggi dan Near Infrared Spectroscopic Tomografi atau NIRS untuk memperoleh informasi fisiologis jaringan berdasarkan sifat penyebaran dan penyerapan cahaya infrared. Fungsi utama dari teknologi ini adalah menghasilkan peta optik tiga dimensi yang memperlihatkan distribusi molekular seperti hemoglobin, oksihemoglobin, air, dan juga lipid. Kemudian, kombinasi kedua teknik ini meningkatkan kemampuan sistem dalam mendeteksi dan mengkarakterisasi kanker payudara. Dan selain itu, bisa memberikan gambar struktur anatomi dan juga eh, bisa menilai aktivitas biologis jaringan tumor sehingga memberikan diagnosis yang lebih spesifik. Kemudian, untuk alatnya ini menggunakan wearable brace optical interface. Jadi, alat ini adalah inovasi kunci yang membedakan sistem emergent NIRS dari sistem NIRS konvensional. Interface ini berfungsi sebagai media transmisi cahaya dan deteksi sinyal optik antara perangkat dan juga jaringan payudara. Dan interface ini dirancang dalam bentuk 8 strip fleksibel yang melingkari payudara. Setiap strip terdiri dari 6 serat optik pemancar dan 6 fotodetektor, sehingga total sistem memiliki 48 sumber dan 48 detektor. Dengan konfigurasi ini, sistem bisa membentuk 2.304 pasangan sumber detektor yang menghasilkan cakupan optik yang sangat luas untuk pemetaan jaringan payudara secara menyeluruh. Kemudian, desain wearable ini juga untuk meningkatkan kenyamanan pasien, kualitas kontak optik, dan juga kestabilan akuisisi data. Yang dimana sebelumnya itu hanya menggunakan serat optik kaku, sehingga interface ini lebih nyaman karena menggunakan bahan elastrometrik transparan terhadap cahaya infrared dekat dan mampu menyesuaikan kontur anatomi payudara tanpa menekan jaringan. Untuk keunggulan variable brace optical interface ini yaitu memberikan cakupan optik penuh hingga area aksila, menyesuaikan bentuk payudara, meningkatkan stabilitas dan kualitas sinyal optik, mengurangi artefak pada hasil MRI, dan memungkinkan peningkatan jumlah pasangan sumber detektor. Dengan desain inovatif ini, variable interface tidak hanya meningkatkan performa optik sistem MRG NIRS ini, tapi juga menjadikannya lebih siap untuk aplikasi klinis nyata. Cara kerjanya itu dimulai dengan penyinaran jaringan payudara menggunakan 6 laser dioda dengan panjang gelombang yang berbeda antara 660 sampai 850 nanometer. Cahaya yang masuk ke jaringan akan diserap dan disebarkan, kemudian ditangkap oleh 48 fotodetektor. Lalu, data sinyal yang diperoleh diubah menjadi sinyal digital menggunakan sistem digital lock-in detection yang tahan terhadap gangguan elektromagnetik dari MRI. Kemudian data diolah menggunakan FEM pada perangkat lunak Nirves untuk membentuk peta distribusi biokimia jaringan. Peta ini kemudian diregistrasi dengan citra anatomi MRI yang menghasilkan visualisasi multimodalitas yang menyatukan informasi struktural dan fisiologis. Untuk kelebihan dari sistem ini adalah mampu melakukan pencitraan anatomi dan fisiologi secara bersamaan, tidak menggunakan radiasi ionisasi. Lalu desain wearable meningkatkan kenyamanan pasien, kompatibel dengan MRI, dan juga menyediakan data biokimia secara kuantitatif. Namun, kekurangannya adalah penetrasi cahaya terbatas pada jaringan dalam. Artefak MRI dapat muncul jika kontak optik tidak sempurna. Estimasi kandungan lipid terbatas karena panjang global laser maksimum 850 nanometer dan juga ketelitian menurun jika jaringan payudara ini eh, pada densitas yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari kanker payudara. Jadi, eh, men- penelitian dari pengertian dari pencitraan kanker payudara. Pencitraan kanker payudara ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi keberadaan tumor berdasarkan perbedaan anatomi dan fisiologi jaringan. Kanker payudara biasanya ditandai oleh peningkatan kadar hemoglobin total dan akibat proses angiogenesis dan juga penurunan oksigenisasi yang mengindikasikan metabolisme abnormal.
Oke, selanjutnya, bagaimana sih metode American Nils ini dalam pencitraan kanker payudara? Jadi, metode kerja American Nils ini melibatkan integrasi antara data optik dan citra MRI untuk menghasilkan peta biokimia jaringan secara tiga dimensi. Untuk tahapan-tahapannya di sini yang pertama adalah akuisisi data simultan. Jadi pencitraan ini dilakukan secara bersamaan antara MRI T1 atau T2 dan Niels multispektral, yang dimana menghasilkan data dari 48 sumber dan 48 detektor selama 4 menit pemindaian. Lalu tahap selanjutnya adalah registrasi dan pembuatan model geometri atau mesh generation. Posisi sumber dan detektor dipetakan dari citra MRI, kemudian digunakan untuk membentuk FEM. Model ini menjadi dasar untuk rekonstruksi optik jaringan. Kemudian, tahap selanjutnya adalah kalibrasi dan rekonstruksi citra. Dilakukan kalibrasi intensitas menggunakan phantom homogen sebagai acuan, kemudian proses rekonstruksi dilakukan menggunakan algoritma direct regularization image yang menggabungkan data anatomi MRI dengan data optik. Kemudian, tahap selanjutnya adalah validasi dan evaluasi. Jadi pengujian ini dilakukan pada phantom jaringan dan 9 subjek sehat. Hasil menunjukkan deviasi parameter hanya 7-12% dari nilai sebenarnya. Dan juga konsentrasi HPT itu berkisar 8-2 mikro mikrometer dengan sesuai dengan nilai fisiologis normal. Seperti yang ditampilkan di sini. eh jadi melalui kombinasi tahapan tersebut, bisa dilihat American Heart mampu menghasilkan peta tiga dimensi, distribusi hemoglobin, oksigenisasi, air, dan lipid yang terintegrasi dengan anatomi MRI. Hal ini menjadi gaya sistem pencitraan multimodal yang unggul dalam mendiagnosis kanker payudara secara komprehensif tanpa paparan radiasi dan tanpa penggunaan agen kontras kimia. Oke. Jadi, di sini bisa disimpulkan bahwa sistem tersebut, emergent NIRS, merupakan terobosan yang penting dalam bidang pencitraan biomedis, khususnya untuk diagnosis kanker payudara. Dan hasil integrasi tersebut memungkinkan visualisasi yang tidak hanya menampilkan bentuk dan ukuran jaringan, tapi juga kondisi molekuler di dalamnya. Lalu inovasi terbesar di sini tuh selain penggabungan dua teknologi itu juga adanya penggunaan wearable brace optical interface, yaitu interface optik fleksibel yang mampu menyesuaikan kontur payudara serta kompatibel dengan lingkungan MRI. Dengan 48 sumber dan 48 detektor yang menghasilkan 2.304 kombinasi pengukuran. Jadi, metode integrasi ini serta algoritma direct regularization imaging maka mampu menghasilkan peta tiga dimensi distribusi hemoglobin, oksihemoglobin, air, dan lipid secara kuantitatif. Secara keseluruhan, teknologi ini menawarkan solusi pencitraan non-invasif, bebas radiasi, dan multimodal yang memberikan data anatomis serta fisiologi secara simultan. Dengan adanya sistem ini dan wearable optical interface ini menjadi langkah maju menuju era pencitraan medis yang lebih aman, informatif, dan terpersonalisasi yang dimana visualisasi tidak hanya terbatas pada bentuk, tapi juga pada fungsi dan dinamika biologis jaringan tubuh manusia. Berikut ini adalah referensi paper yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.